Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta Diklat Promosi Perpustakaan berbasis digital angkatan berapa ini? Angkatan 5 ya? 4. 4 ya. Ya. Hari ini kegiatan agendanya adalah observasi lapangan. Nah, sebenarnya kalau observasi lapangan di Diklat Promosi Perpustakaan Digital ini tidak harus ke instansinya ya, karena Bapak Ibu bisa melihat dari promosi. Karena kita sudah ngomong berbasis digital kan, kita yang di observasi yang harusnya yang bentuk digital dan online saja bisa gitu ya. Tapi silahkan jika ini nanti Bapak Ibu melakukan observasi, biasanya sih agar tidak menyulitkan, Bapak Ibu dipersilakan untuk observasi di masing-masing instansinya untuk menilai sejauh mana kegiatan promosi perpustakaan yang khususnya yang berbasis digital ya di instansinya masing-masing. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menilai dari kegiatan promosi yang sudah dilakukan di instansinya itu sesuai dengan materi-materi yang sudah didapatkan seperti itu. Jadi boleh dilihat dari kegiatan yang secara misal di media sosialnya seperti apa atau dari websitenya seperti apa untuk melakukan promosi itu. Nah, lalu dianalisis dengan materi-materi yang sudah didapatkan dan juga bisa silakan dianalisis dengan referensi-referensi lainnya gitu. Seperti itu. Jadi ini seperti Bapak Ibu bisa dibilang agak mengevaluasi promosi yang sudah dilakukan di instansinya masing-masing ya, karena Bapak Ibu sudah dianggap kemarin sudah memiliki ilmunya gitu dari program diklat yang sudah dijalani selama ini. Ini kan sudah terakhir ya, Bapak Ibu sudah dapat banyak materi-materi terkait promosi perpustakaan berbasis digital selama diklat. Mungkin itu intronya, mungkin saya bisa langsung menjelaskan kira-kira nanti seperti apa sih. Nah, laporannya gitu, karena nanti kan kami tidak tahu nih Bapak Ibu kalau kita di Learning tidak tahu Bapak Ibu apakah melakukan observasi atau tidak gitu. Kita tidak bisa mengontrol gitu kan kegiatannya, tapi kami mengontrolnya melalui laporan. Jadi setelah ini, jadi hari ini silakan Bapak Ibu melakukan observasi, silakan dipilih instansinya. Kalau dari kami membebaskan, silahkan memilih instansi masing-masing atau kalau mungkin instansi lain yang dirasa bagus gitu boleh. Tapi kalau biasanya terganjalnya di perizinan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau memang mungkin bisa perizinannya mudah karena ada teman di perpustakaan itu juga silahkan gitu. Jadi kami tidak membatasi terkait instansinya, silahkan instansi apapun, instansi perpustakaan apapun. Seperti itu. Nah, nanti setelah observasi itu Bapak Ibu menyusun laporannya. Laporan ini nanti yang akan kita nilai, kita sebagai alat kontrol kita untuk mengontrol Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu benar-benar melakukan observasi lapangan. Seperti itu. Lalu formatnya seperti apa untuk observasi lapangan? Ini. Ya, mohon maaf nih, mungkin saya juga kelewat. Jadi tiba-tiba masuk, kebetulan saya juga tidak mengajar di sini. Mungkin Bapak Ibu juga bingung saya siapa. Saya belum kenalan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dianovita Fitriani. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu panggil saya Ibu atau Mbak. Biasanya saya dipanggil Dian. Saya Widya Iswara Ahli Pertama di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional yang kantornya di Salemba. Jika Bapak Ibu suatu saat main ke Jakarta, silahkan mampir ke kantor kami. Seperti itu. Terkait saya tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Cukup jelas. Mungkin langsung saja kita ke format. Mohon izin Bapak Ibu sudah terlihat ya share screen saya? Sudah. Ya. Jadi ini nanti Bapak Ibu melakukan observasi dan menyusun laporannya. Laporannya sistematikanya seperti ini kurang lebihnya.
Jadi ini di halaman pertama adalah format untuk cover. Cover ini diisi dengan logo Perpusnas dan instansi yang menjadi lokus untuk observasi lapangan. Lalu ditulis di sini adalah observasi lapangan di mana. Ini dituliskan nama instansi perpustakaan yang dipilih sebagai tempat untuk observasi. Lalu di sini tuliskan tanggal waktu observasi, lalu ditulis penulisnya oleh siapa, lalu ditulis di sini diklat apa, ditulis sesuai dengan diklatnya, lalu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ini misalnya Jakarta tahun 2022. Saya rasa untuk cover cukup jelas ya. Ini sama, hampir sama halaman judul dengan cover. Lalu di sini kita langsung ke substansinya. Nah, di sini isinya seperti biasa ini Bapak Ibu kalau menulis makalah ya, ada kata pengantar dan daftar isi. Lalu bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah boleh, latar belakang saja boleh. Ini menguraikan tentang urgensinya, misal promosi perpustakaan berbasis digital untuk perpustakaan saat ini, misal kayak gitu. Jadi urgensinya Bapak Ibu melakukan observasi hubungannya sama promosi perpustakaan berbasis digital. Ruang lingkupnya, nah di sini silakan Bapak Ibu explore. Kan kemarin materi tentang promosi banyak ya, ada branding, CRA, Customer Relation Management kayak nggak salah ya. Terus langsung lalu ada juga media sosial, lalu ada blog dan vlog dan lain sebagainya. Boleh silakan Bapak Ibu pilih salah satu, boleh silakan, atau mencakup semua juga boleh. Jadi ruang lingkup ini yang nanti akan menjadi batasan Bapak Ibu melakukan observasi lapangan. Kalau hanya pada media sosialnya saja, misal, boleh. Jadi bagaimana promosi perpustakaan basis digital di perpustakaan A melakukan promosi melalui media sosialnya yang mencakup Facebook, misal Instagram, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Itu boleh. Jadi di sini silahkan menentukan ruang lingkupnya, batasannya. Seperti itu. Lalu yang C adalah maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan ini, maksud dan tujuan Bapak Ibu melakukan observasi lapangan pada ruang lingkup itu. Apa yang mau tujuannya untuk apa. Lalu yang D adalah sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini hanya menguraikan misal bab 1 isinya apa sih? Menguraikan tentang apa? Berikan uraian singkat saja. Bab 2 isinya apa? Bab 2 dari laporan observasi lapangan ini isinya apa? Dan bab 3 apa? Seperti itu. Nah, lalu yang bab 2, nah ini sebenarnya pembahasan sih ya. Boleh ditulis pembahasan, boleh ditulis sesuai seperti ini. Intinya di sini adalah pembahasan. Ini kita karena di sini adalah menguraikan permasalahan. Jadi Bapak Ibu melakukan observasi lapangan itu dituntut untuk peka ya dan kritis dengan apa yang sudah dilakukan di perpustakaan yang digunakan sebagai tempat observasi, kemudian dianalisis dengan materi-materi yang Bapak Ibu sudah dapatkan selama diklat. Seperti itu. Di A adalah kondisi umum perpustakaan. Ini bisa diisi sejarah, struktur organisasi, profil perpustakaan. Lalu yang B ini adalah pembahasannya. Pembahasan ketika memang Bapak Ibu di sini ruang lingkupnya hanya misal sosial media, misal media sosial, mohon maaf. Jadi di sini dibahas saja tentang media sosial yang proses promosi perpustakaan berbasis digital melalui saluran media sosial yang dilakukan di instansi perpustakaan tersebut seperti apa diuraikan. Misal Facebook, apa saja yang di-upload di konten Facebook tersebut. Lalu
misal durasinya untuk upload itu apakah ada jadwal tersendiri, apakah template-nya yang digunakan itu seragam, apakah terlihatnya bertabrakan, dan lain sebagainya. Apakah antara konten di Facebook dengan Instagram itu disamakan, bagaimana dengan Twitter, padahal masing-masing media sosial ini punya spesifikasi masing-masing. Nah, seperti itu yang dilihat dan dianalisis. Dianalisis sesuai dengan materi yang kemarin Bapak Ibu dapatkan. Nah, karena kan di sini jadi menganalisis apa yang dilakukan oleh instansi tersebut dengan materi yang Bapak Ibu dapatkan maupun dengan referensi-referensi yang mendukung lainnya. Seperti itu. Lalu di sini ketika di B itu Bapak Ibu sudah menganalisis ada permasalahan apa saja, lalu rekomendasinya apa? Nah, ini rekomendasi diharapkan Bapak Ibu bisa memberikan rekomendasi untuk instansi tersebut untuk pembenahan promosi yang sudah dilakukan di instansi tersebut. Seperti itu. Lalu bab 3 kesimpulan dan saran. Seperti biasa, kesimpulan ini bisa menjawab dari ruang lingkup dan nyambung juga sama maksud dan tujuan. Seperti kalau kita nulis makalah ya Bapak Ibu ya. Ruang lingkup itu bisa menjadi batasan masalahnya gitu. Nah, dan sarannya apa untuk instansi tersebut. Lalu di sini daftar pustaka itu berisi referensi yang Bapak Ibu gunakan dalam menulis. Tadi kan kita memungkinkan untuk menggunakan referensi-referensi sebagai bahan untuk mengevaluasi ya, bahan untuk menganalisis kegiatan promosi yang sudah dilakukan. Bisa dituliskan referensinya di daftar pustaka ini. Lalu lampiran ini bisa diisikan konten-konten promosi yang sudah dilakukan tapi pasti sesuai dengan yang dibahas ya. Kalau memang misal tadi adalah yang dibahas tentang media sosialnya, ya bisa di screenshot beberapa postingan di media sosial di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kalau misal yang mau dilihat dari copywriting-nya boleh gimana lebih pada konten copywriting-nya boleh disorot pada bagaimana penggunaan bahasa dalam menulis copywriting-nya kayak gitu itu boleh. Jadi lampiran ini diisi dengan foto-foto, screenshot dan lain sebagainya yang berhubungan dengan apa yang dibahas pada bab 2 seperti itu. Saya rasa itu untuk isi laporan saya cukup mudah ya Bapak Ibu ya. Ada gambaran Bapak Ibu? Sudah ada gambaran? Mbak Dian izin tanya. Ya, silakan Mbak Tin. Ini kemarin kan masih ada kerancuan. Ini penyusunannya itu pribadi atau kelompok? Mbak. Ya. Terima kasih. Kalau observasi lapangan ini biasanya pribadi, masing-masing orang. Kalau kelompok itu biasanya dalam bentuknya kertas kerja. Tapi kalau di diklat ini kita hanya observasi lapangan, jadi masing-masing orang. Itu. Ada bertanya lagi Bapak Ibu? Bu Nia, ada yang ya. Untuk pengumpulan laporannya jam kapan? Nah, ya ini. Mungkin kita bisa sepakati. Ini diklat post testnya kapan, Bapak Ibu? Saya belum Hari Senin. Hari Senin. Ya. Post test hari Senin, mungkin hari Minggu ya, Bapak Ibu bisa dikumpulkan. Minggu sore mungkin. Baik, Bu. Minggu. Ya, Mbak. Minggu jam 23 aja, Mbak. 23.59. Ini PR untuk liburan ya. Iya, boleh 23.59. Oh. Ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu, weekend ini masih berkutat dengan tugas ya. Ya, belum bisa jalan-jalan. Mbak, maaf, mau tanya. Ya, silahkan Ibu. Minggu besok ini tanggal. Iya Ibu, masa minggu depan? Ya. Ketikanya udah selesai, Ibu baru ngumpulin. Ya, gitu kemarin itu kan ceritanya pas penjelasan Pak Muslih ya. Itu saya kan dari sekolahan, itu memang belum ada promosi digitalnya. Terus disarankan untuk lari ke Dinarpusnya. Lah saya karena di instansinya tidak ada gitu ya, Bu ya. Jadi kalau instansi yang lain itu nggak ada
tengah waktu yang lebih lama gitu, Bu. Ya, gini mungkin sebenarnya kalau menurut saya untuk observasi lapangan diklat ini tuh tidak harus datang ke instansinya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menganalisis dari konten-konten yang sudah ada gitu. Maksudnya misal Bapak Ibu pilih aja ini Bu di mana Ibu SMP negeri di daerahnya? Purworejo, Bu. Oh, Purworejo. Nah, misalnya Ibu mau memilih ini instansinya Dinarpus. Dinas Perpustakaan Purworejo Banggar. gitu. Nah, Ya. Ibu bisa hanya menganalisis dari promosi yang sudah dilakukan. Nah, itu kan karena kita ngomongnya digital, itu biasanya kita sudah bisa akses ya dari websitenya, dari media Ada Instagram. sosialnya. Iya, nah bisa dianalisis dari situ. Saya rasa itu cukup bisa. Nah, Bapak Ibu misal kalau mau melihat misal copywriting-nya gitu ya, copywriting-nya dari caption yang ada di media sosial itu bagaimana gitu kan, itu bisa. Saya rasa tidak Baik. terlalu, dan Bapak Ibu memungkinkan kalau sangat misal kalau misal saya nggak mau di Indonesia Bu, nggak mau perpustakaan Indonesia boleh gitu kan, perpustakaan lain yang mungkin perpustakaan di luar negeri gitu, mana yang secara promosi digitalnya oke, karena kan kita ngomong promosi digital ya, karena jadi itu sangat memungkinkan kita akses di dunia maya, jadi silahkan Bapak Ibu eksplor gitu. Boleh kalau mau perpustakaan nasional, oh boleh banget gitu kan ya, Bapak Ibu bisa mengakses media sosialnya, websitenya gitu kan, lalu apalah website, semua media sosial, itu kan juga bisa diakses secara online gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa analisis dari situ. Kan kemarin kalau nggak salah kan materinya juga tentang branding gitu kan ya. Nah, branding ya, misal salah satu branding, misal brandingnya perpustakaan nasional itu apa sih yang mau dibangun gitu kan. Kita lihat saja dari apa yang kita rasakan misal ya. Apa saja yang dilakukan selama ini oleh perpustakaan nasional, apa sih yang sebenarnya ingin dibangun dari brandingnya kayak gitu. Boleh atau perpustakaan lainnya silahkan. Kalau mau mengambil branding boleh. Kalau mau mengambil misal blog dan vlog gitu kan, kita bisa mencari vlognya perpustakaan mana gitu. Boleh silahkan. Jadi saya rasa kalau observasi lapangan diklat ini tidak terlalu kaku ya, karena kita bisa bernelusurnya di dunia maya gitu. Mbak, Mungkin seperti itu Bapak saya Ibu. tanya Mbak, Ya, Bu Hertika. berarti untuk objek observasi lapangan kita nggak harus instansi kita ya Mbak ya? Tidak harus. Silahkan diekspor saja. Oke Mbak, makasih. Tapi Ya. instansi sendiri nggak apa-apa, Mbak. Boleh. Jadi bebas, silahkan mau instansi sendiri, instansi manapun. Nah, karena kan kalau observasi lapangan, memang kalau biasanya kan kalau hubungannya sama diklat yang fisik gitu, maksudnya misal pengorganisasian bahan perpustakaan itu kan kita harus lihat secara fisik ya. Nah, tapi kalau ini kan namanya aja promosi perpustakaan berbasis digital. Kita bisa mengakses promosi-promosi yang dilakukan oleh perpustakaan secara digital gitu. Jadi silahkan dieksplor di perpustakaan apapun. Bu, ya. Apa ada hubungannya dengan lembar kerja observasi ini? Beda? Ada lembar kerja? Iya. Oh, sebentar. Bahasanya lembar kerja ya, Pak? Saya kayak baru tahu ini namanya lembar kerja. Biasanya kertas kerja sih. Oh, kertas kerja. Apa? Iya. Tapi sepertinya di diklat observasi ini tidak ada kertas kerja. Oh, iya. Kalau kertas kerja itu biasanya kelompok, Bapak. Iya, kelompok. Tapi di sini nggak ada ya kertas kerja kan? Hanya observasi ya? Iya. Iya, hanya observasi dan besok post-test kan ya? Oke, Senin. Ya. Pak Sri Hartono nggak usah mencari yang tidak ada aja, Pak. Kita hadapi Cukup, aja yang sudah ada cukup ya, ya, Bu ya. Atau mau ditambahkan, boleh. Boleh. Nanti 1 minggu full ngerjain tugas ya. Ya, itu Pak Sri Maaf, Bu Dian. Ya. Izin bertanya. Sebentar, sudah ada yang raise hand. Saya beri kesempatan yang raise hand dulu ya. Ke Bu Giri Inayah, silahkan Bu Giri Inayah. Ya, Mbak Dian, tadi kan awalnya saya mendengar itu perpustakaan sendiri yang kita analisa. Iya. Gitu. Namun di perpustakaan kami itu medsosnya baru 1. Iya. Sementara kan kemarin kan pelajarannya banyak ya, Iya. dan kita diminta untuk membuat perencanaan di
di perpustakaan kita. Namun kan ini belum berjalan ya. Karena Iya. kemarin kan kita baru menyusun konsep, misalnya seperti konsepnya apa namanya Facebook, karena di tempat kami belum ada Facebook, tapi kita sudah membuat Facebook, namun baru saja. Nah, terus tadi yang kedua yang saya mendengar yang kedua adalah tidak mesti perpustakaan. Sebentar. Sorry ya Bu, aku lagi sorry. Ya, jadi yang kedua adalah tidak mesti perpustakaan kita. Saya minta konfirmasi Bu, yang perlu kita buat laporannya ini adalah yang medsosnya lengkap. Ada ini langsung terus kita bikin analisanya, atau perpustakaan kita yang seadanya namun kita membuat rencana gitu Bu. Iya. Mohon konfirmasinya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Giri Inayah. Jadi bisa dilihat dari dua-duanya. Tergantung, silahkan Bu Giri Inayah, kalau memang mau melihat dari instansinya boleh, berarti nanti analisis permasalahannya maksudnya lebih besar kan permasalahannya, sehingga nanti rekomendasinya akan lebih banyak untuk instansinya. Tapi boleh saja kalau memang mau dipilih instansi lain untuk melakukan observasi, sehingga tempat itu misal kalau memang sudah bagus gitu ya, itu bisa menjadi rujukan referensi untuk pengembangan di perpustakaan Ibu gitu. Jadi boleh kedua opsi itu silahkan dipilih saja Bapak Ibu, mau di instansinya sendiri ketika memang belum ada silahkan, tapi kalau ke instansi lain juga silahkan. Karena biasanya kalau di klat lain, karena memang butuh datang gitu ya, datang untuk melihat prosesnya dan lain sebagainya, itu biasanya memang kami mengusulkan untuk ke instansinya masing-masing karena hubungannya terkait perizinan gitu, sedangkan kita sangat terbatas waktu, biasanya observasi lapangan di akhir gitu, makanya kami memberikan opsi untuk silahkan ke instansi masing-masing karena untuk memudahkan perizinan. Nah, namun dalam kasus ini konteksnya dalam diklat perpustakaan, promosi perpustakaan berbasis digital, Bapak Ibu kan tidak harus datang izin untuk melakukan observasi lapangan gitu. Sebenarnya juga boleh saja kalau memang memungkinkan gitu. Mungkin mereka punya perencanaan dengan Bapak Ibu melakukan wawancara dengan pustakawannya, Bapak Ibu jadi bisa wawancara mungkin dengan kira-kira perencanaan dalam promosinya apa sih yang dilakukan, itu boleh. Tapi boleh juga kalau hanya melihat dari tampilannya gitu kan. Misal kalau melihat dari copywriting-nya gitu, Bapak Ibu bisa melihat dari bagaimana konten media sosialnya, bagaimana caption-nya. Menurut Bapak Ibu coba nilai dari promosi-promosi yang sudah dilakukan juga boleh gitu. Jadi silahkan bebas saja Bapak Ibu mana yang terbaik menurut Bapak Ibu, yang tidak terlalu memberatkan juga silahkan dilakukan. Seperti itu Bu Giri Inayah. Ada pertanyaan lagi Bu? Iya, baik, terima kasih Bu Dian. Sama-sama Ibu. Lanjut, pertanyaan selanjutnya ada Bu Fitria Dia. Silahkan Bu Fitria Dia. Bu Fitria Dia, ada? Sebenarnya lagi tidak ada. Boleh. Tadi siapa Pak Undang Adiono ya? Silakan Pak Undang. Ya Bu, permisi mau tanya Bu, ini yang tadi bab 2 itu ada yang profil perpustakaannya Bu. Iya. Itu berarti kalau misalnya kita pakai referensi, pakai perpustakaan instansi lain, itu berarti hanya yang sederhana yang bisa dilihat di media sosialnya mereka saja ya Bu? Iya, yang ada di website ya biasanya. Biasanya kan ada sejarah profil, itu boleh dari situ. Ya, berarti kayak misalnya nilai akreditasi dan tahun didirikannya gitu, kalau misalnya tidak tercantumkan tidak usah tidak usah iya, dan saya rasa tidak terlalu urgent juga ya Bapak Ibu ya, karena ini biasanya maksud saya seperti yang bukan tidak urgent untuk pembahasan di promosi ini gitu, maksudnya tidak terlalu urgent untuk ada ditampilkan dan ada nyambungnya dengan bahasan promosi, jadi seadanya juga bisa gitu. Seperti itu Pak Undang. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak Undang. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, cukup Ibu Dian. Saya mohon izin Ibu, mau izin bertanya. Oh iya silakan Bu Peggy. Mau nanya, ini ada format, ada spasinya berapa, marginnya berapa, dan berapa jumlah halaman maksimal, minimal ya?
Iya. Jumlah halaman. Ya, sama ukuran, jenis ukuran fontnya berapa, jenis dan ukuran font, dan kalau di daftar pustaka berapa, kita memberikan referensi. Minimalnya berapa? Iya, baik. Oke, Ya, makasih Bu Ibu. Megi. Ya, Iya, makasih. mana? Ya, mohon maaf tadi belum di itu ya. Nanti terkait peraturan penulisannya, terkait berapa pakai kertas apa, batas marginnya dan lain sebagainya nanti akan saya lengkapi di LTK ya, Bu ya. Tapi untuk minimal halaman tidak ada batasan minimal, silahkan Bapak Ibu. Tapi juga nggak mungkin cuma 1-2 halaman ya, gitu. Silahkan Bapak Ibu dan tidak ada maksimal, silahkan dieksplor sendiri. Tidak ada batasan itu. Referensinya juga tidak dibatasi, tergantung Bapak Ibu. Ingat yang dicantumkan di referensi adalah yang memang digunakan di pembahasan, seperti itu. Seperti kayak kita nulis karya ilmiah biasa ya. Lalu referensinya menggunakan gaya apa? Silakan Bapak Ibu yang memudahkan saja, boleh EPE, boleh Go dan lain sebagainya. Yang pasti dituliskan saja referensinya seperti itu. Seperti itu Bu Peggy. Ada pertanyaan lagi Bu? Ayo, masih di mute. Makasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Peggy. Ya. Iya. Bapak Ibu ada lagi? Mungkin saya bisa, ini ada contoh buat gambaran ya mungkin. Contoh pekerjaan observasi lapangan peserta yang sebelumnya. Ini hanya gambaran saja, Bapak Ibu silahkan eksplor. Pada intinya kita kalau dari kami, Bapak Ibu memahami ini untuk kami cross check juga apakah materi selama ini yang Bapak Ibu dapatkan sudah terserap dengan baik dengan Bapak Ibu melakukan analisis di instansi Bapak Ibu maupun instansi lain untuk menilai promosi yang sudah dilakukan. Ini contohnya, ini salah satu tugas laporan observasi lapangan dari peserta di diklat promosi yang sudah lewat ya tahun ini juga. Ini dilakukan di observasinya dilakukan memang di instansinya si peserta sendiri di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini kebetulan yang dibahas adalah dari branding, copywriting, konten, methods, vlog, dan blog. Kita bisa lihat di sini. Boleh dilengkapi daftar gambar, daftar tabel ketika memang gambarnya masuk dalam pembahasan ya Bapak Ibu ya. Kalau di lampiran tidak perlu diberikan daftar. Ini ruang lingkupnya yang mau diobservasi mencakup branding, copywriting, pembuatan konten, media sosial, vlog, dan blog. Ini terserah Bapak Ibu, silakan pilih mau ruang lingkupnya sampai sejauh mana silakan. Yang pasti biasanya yang kita nilai adalah sistematikanya. Ketika ruang lingkupnya ini berarti di pembahasan harus membahas itu semua. Dan kalau harus nyambung. Mbak. Ya. Ini boleh di-share nggak Mbak di filing ini? Sepertinya tadi sudah saya upload di Edika, mungkin bisa dicek ya Pak ya. Oh, sudah ya? Iya, coba dicek Pak. Sistematika sebenarnya boleh seperti ini, boleh dijelasin saja bab, dan cukup ditulis aja sih bab 1, sebentar mohon maaf. Ini sistematika ditulis saja bab 1, menguraikan latar belakang ruang lingkup gitu. Bab 2 menguraikan tentang apa-apa. Tidak harus seperti ini ya. Ini kayak sistematikanya. Saya koreksi di sini mungkin. Ada Mbak. Makasih Mbak. Ada ya? Ada. Ya. Lalu di sini bab 2 kondisi umum perpustakaan, profilnya, sejarah. Oh, ini panjang sekali ya sejarahnya. Bapak Ibu tidak perlu terlalu panjang. Yang lebih penting adalah pembahasan. Jadi seperti kita nyusun makalah, jangan sampai bab profil itu lebih panjang daripada pembahasan. Jadi lebih penting. Nah, ini profil perpustakaan. Ini kalau memang tidak Bapak Ibu menggunakan instansi lain dan Bapak Ibu terbatas untuk membuat profil juga tidak masalah. Itu sebenarnya biasanya di
apa yang penting di profil itu, apa hubungannya isi dari profil itu dengan apa yang kita bahas. Kalau kayak gini kan kita sebenarnya juga nggak menganalisis si berapa jumlah sumber daya manusianya. Nah itu saya tidak cukup urgent untuk ditampilkan. Itu tidak masalah. Nah, ini ruang depo dan lain sebagainya sebenarnya tidak ada kaitannya langsung dengan yang namanya promosi kan ya. Jadi tidak terlalu cukup urgent untuk ditampilkan. Tapi kalau mau ditampilkan juga tidak apa-apa. Nah, lalu ini pembahasannya di poin B, karena tadi memang ruang lingkupnya yang dibahas ada 5 ya. Branding, nah ini masing-masing dibahas. Nah, boleh misal di branding itu apa sih? Lalu branding yang sudah dilakukan apa di perusahaan tersebut gitu kan? Nah, lalu apalagi kalau menilai branding itu kan lebih ke persepsi kita, persepsi masyarakat ya terkait produk atau layanan kita gitu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu juga bisa melihat itu dari sisi kalau mau melihat instansi lain, Bapak Ibu bisa memposisikan sendiri ketika Bapak Ibu mempersepsikan perusahaan itu sebenarnya apa brand yang mau dibangun gitu kan. Itu juga bisa. Ini copywriting. Nah, ini kayaknya juga belum begitu dianalisis ya. Nah, ini lebih banyak ke ini sih konsepnya. Nah, seharusnya Bapak Ibu bisa dari sini menganalisis. Ini sambil kita agak apa ya? Ada koreksi-koreksi ya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Nah, ini kan kita membahas tentang copywriting, bagaimana penulisan dalam konten di media ini gitu kan. Konten di bahasa yang digunakan dalam konten ini gitu. Nah, ini Bapak Ibu harusnya analisis harusnya analisis. Seharusnya bahasa yang digunakan seperti apa? Apakah bahasa ini ambigu dan lain sebagainya. Itu yang harus diperhatikan, yang lebih baik dicantumkan juga gitu. Jadi jangan hanya copywriting. Contoh copywriting yang sudah dilakukan di sini. Tapi apakah copywriting yang sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pelajari? Belum dibahas di sini kan? Nah, itu bisa ditambahkan. Lalu pembuatan konten. Nah, ini kan biasanya konten itu hubungannya sama ini ditunjukkan kontennya. Nah, ini lebih ke contoh kontennya ya. Boleh Bapak Ibu kayak misal konten yang di-upload tuh lebih seperti apa sih? Di website isinya apa konten-kontennya? Kalau di Instagram apa saja kontennya? Bapak Ibu bisa bandingkan dari media sosial konten yang di-upload di media sosial itu. Bisa dianalisis. Apakah sudah sesuai dengan kriteria dari media sosial yang gunakan sebagai saluran komunikasi kayak gitu. Nah, itu lebih baik dianalisis. Jadi ini kayak ini sambil kita nanti untuk agak koreksi ya. Jadi agar lebih terlihat jadi pemahaman Bapak Ibu selama Bapak Ibu mencoba mengikuti diklat kemarin. Nah, media sosial apa saja? Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa analisis ketika kemarin mendapatkan materi tentang media sosial, Bapak Ibu harus analisis apakah sudah memanfaatkan secara maksimal blog dan lain sebagainya. Ini rekomendasinya. Kalau tadi dianalisis kondisi apa yang sudah dilakukan dengan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang sebaiknya. Nah, ini rekomendasinya. Ini kesimpulan dan saran seperti biasa ya Bapak Ibu. Kesimpulan ini menjawab dari di ruang lingkup tadi gitu. Maksud dan ada hubungannya sama maksud dan tujuan tadi. Kalau ini dia lebih menguraikan lagi, sebenarnya tidak harus menguraikan lagi, hanya langsung pada branding yang dilakukan di perpustakaan ini sudah seperti apa, terus lalu copywriting-nya seperti apa, penggunaan media sosialnya seperti apa, sudah pada kesimpulan dari hasilnya ya, jangan menguraikan lagi promosi adalah penting dan lain sebagainya, itu tidak. Lalu memberikan saran. Ini referensinya.
Mungkin seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Ini contoh tapi bukan contoh yang benar-benar benar sih ya. Jadi Berarti Mbak Dian, berarti semacam review, mengungkapkan kelebihan dan kekurangan gitu ya? Iya, sambil dianalisis. Jadi tidak hanya menampilkan, tapi dianalisis dengan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, cukup dipahami. Jelas, Bu. Jelas? Wah, siap. Jadi tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Cukup, Bu. Cukup. Kalau cukup, karena juga Bapak Ibu harus melakukan observasi dan menyusun laporannya, mungkin saya akhiri untuk pengarahan observasi lapangan. Dikumpulkan tadi hari Minggu 2359 ya, waktu Indonesia Barat 2359. Ya, biar nanti Bapak Ibu bisa, sebenarnya kalau sebelum itu juga kan Bapak Ibu harus belajar juga untuk post test ya. Jadi ya Minggu 2359, insya Allah Senin Bapak Ibu post test. Semoga lancar, sukses ya untuk post test dan tugas-tugas lainnya. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Sampai jumpa di kesempatan baik lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dian. Sama-sama Ibu, Bapak Ibu. Saya izin untuk mengakhiri